Astagfirullah. Percuma membunuh diriku. Percuma katamu. Ya, Baiklah, anak itu akan mati juga. bukan urusanku. Urusanku hanya dengan dirimu. Bajingan kau. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Mbak Broto. Dan saya Tony. Kita malam ini berdua teman-teman. Baik, mengulas masalah kemarin, kita terpaksa mundur untuk melakukan siasat atau strategi bagaimana cara untuk mengalahkan Datuk Tengger. Betul. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah mendapat petunjuk sekaligus mendapat ide untuk menyelamatkan si Reza. Tapi ini ide dari Lendra ya teman-teman, karena Lendra itu menugaskan kita berdua untuk memancing kehadiran Datuk Tengger dan intinya mengalihkan perhatian supaya Datuk Tengger itu tidak berada di dekat Reza. Nah, sekarang posisinya Lendra itu sedang mengintai di sana. Dan kita ditugaskan di tempat ini, di Lembah Kijing Sukmo, untuk memujudkan Datuk Tengger supaya Datuk Tengger itu jauh dari Reza. Nanti kita akan coba untuk mengobrak-abrik tempat ini atau mengacak-acak atau apa, yang penting Datuk Tengger itu bisa hadir, bisa wujud Biar ya. Datuk Tengger itu terpicu kepada kita loh. Nah, betul. Supaya Datuk Tengger meninggalkan si Reza di sana. Tapi ya kita nggak tahu ya, namanya kita harus mencoba. Tapi di sini kita tidak boleh menyerah katanya. Sebelum bertarung kita tidak boleh menyerah. Entah apapun itu, kalah menang nomor 1000. Yang penting berani dulu berhadapan. Terlihat bodoh, memang bodoh. Tetapi ini adalah satu trik untuk mengalihkan perhatian, ya kan? Berlagak bodoh nggak apa-apa, emang kita bodoh ya. Iya betul. Ya kan? Kalau pinter aku jadi dokter. Ya kalau pintar aku udah jadi dokter, jadi itu apa? Penasihat hukum, ya kan? Iya. Sekarang kita intinya di sini mengikuti alurnya saja. Iya, Mas. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan simak baik-baik, dengarkan baik-baik, jangan gagal paham. Kalau nontonnya separuh nanti ini itu, jangan. Biasakan nonton dari awal sampai akhir ya, baru komentar. Iya, Mas. Kurangnya apa, kritikan apa, silahkan. Silakan. Kami di sini menerima kritikan Anda, kami di sini menerima masukan Anda semua. Baik Ton, kita akan coba nanti akan membuka gerbang. Subhanallah, saya sudah. Apa, Mbak? Sudah merasa. Kedatangan kita sudah disambut sebenarnya. Ya, alhamdulillah karena. Tapi nggak tahu ini Datuk Tengger atau bukan ya. Tapi energinya cukup besar. Itu energi positif atau negatif? Negatif. Energi jahat. Energi hitam. Dan saya merasakan begitu sesak. Bukan sesak karena merokok ya teman-teman ya. Iya, Mas. Oke, terbuang. Bukan sesak karena asap rokok, tapi biasa kalau saya masuk ke tempat-tempat seperti ini tuh kayak panas sudah pasti panas tuh. Walaupun cuacanya sudah sedikit berembun atau gerimis ya. Ayo Ton, kita akan sebelah sana Ton. Ayo, nanti kalau kita sudah sampai menemukan lokasinya, nanti nyalain lagi Ton. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ton. Iya, Mbak. Aku mau coba buka gerbang Ton. Iya, Mbak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.
Sosok apa itu, Mbah? Saya belum lihat. Ton, sini Ton. Wah, Datuk Tengger rupanya. Nggak kelihatan. Nah, kelihatan Tom, sini Tom, sebelah sini Tom. Sebelah sini Tom. Sini Tom. Oh, rupanya iya, Mbah. Akhirnya kau datang juga. Saya tidak ingin berlama-lama dengan dirimu ya. Masuk ke raga temanku. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kedatanganmu sudah kusambut. Ya, saya juga melihat dirimu. Mau kemana kau? Kenapa? Justru aku yang bertanya. Mau apa? Sebentar. Baiklah. Datuk Tengger, Iya. saya sudah mendengar siapa dirimu dan saya juga sudah tahu kisah tentang dirimu. Kau yang katanya memiliki 1000 ajian. Iya, benar sekali. Diri. Ya, Datuk Tengger. Lalu apa tantanganmu menghadapi diri? Sebenarnya saya tidak ada urusan denganmu. Lalu kenapa kau berhadapan dengan? Semenjak kau berurusan dengan anak manusia itu sekarang sudah menjadi urusanku. Justru manusia itu yang datang menemui diriku dan meminta. Meminta. Iya. Bukankah kau yang membisikkan janji manis? Mana mungkin? Kau sendiri yang mengatakan bahwasanya kau dapat mengabulkan permintaannya atau membalaskan dendamnya. Memang itu diriku. Ah, benar. Diriku hanya menawarkan saja. Baiklah. Sekarang lebih baik lepaskan anak itu. Wah, tidak semudah itu, anak muda. Lalu bagaimana? Bagaimana cara supaya dia bisa lepas dari tanganmu? Memangnya kenapa Cukup dia nyawa? Iya. Seperti ini. Anak itu sudah melakukan perjanjian denganmu. Kau sekarang jadikan budak. Iya, tentu Ya. saja. Saya Dia sudah. menginginkan ilmu lempak lumpur. Ya. Maka saya menawarkan perjanjian. Lalu anak itu mengiyakan. Iya, Hmm. bahwa dia jiwa dan raga yang sebagai budakku nantinya. Oke. Baiklah. Seperti ini. Yang namanya perjanjian memang harus ditepati. Benar sekali. Itu Benar tahu sekali. diri. Ya, saya mengetahuinya. Lalu kenapa kau menghalangi diri? Saya tidak menghalangi. Saya hanya ingin bertanya apakah benar anak itu melakukan perjanjian denganmu. Memang benar. Memang benar. Iya. Nah, sekarang saya tanya. Yang namanya perjanjian memang harus ditepati. Iya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya supaya perjanjian itu bisa hangus atau hilang, sementara anak itu harus kembali? Mudah sekali. Apa? Cukup dengan satu nyawa kan, Satu nyawa. yang akan menjadi budakku nantinya sebagai gantinya dia. Oh, tidak bisa. Kalau itu tidak bisa. Kalau nggak bisa sudahlah. Kenapa? Silakan Anda pergi. Bagaimana kalau diganti nyawanya, nyawa jenengan aja yang saya ganti? Mana mungkin? Diriku punya kekuatan dan punya istri aji. Ya, saya tahu. Sedangkan kau manusia yang omongannya tinggi. Loh, Datuk Tengger, Ya, kau memang hebat.
saya akui kau memang hebat dan kau memiliki banyak sekali ilmu dan ajian yang mungkin dapat mengalahkan diriku. Ya, lalu saja. Tetapi ingat Datuk Tengger, Apa? sekuat-kuatnya makhluk, sehebat-hebatnya makhluk, pasti ada kelemahan. Mana mungkin diriku mempunyai kelemahan? Dan setinggi-tingginya ilmu, pasti ada yang lebih tinggi dari ilmu itu. Yaitu ilmuku. 1000 jurus yang kuhadapi, yang kupunyai, akan melawan dirimu sangatlah mudah. Ataukah nyawamu akan menjadi ganti? Tidak, Datuk Tengger. Sebenarnya saya menemui dirimu itu tidak ingin bertarung. Lalu lantas ngapa? Saya ingin meminta baik-baik agar anak itu dibebaskan. Kalau diriku nggak mau bebaskan gimana? Ya kau mau apa? Kau pergi, jangan ikut campur urusanku. Ya karena kau sudah membawa anak itu, maka Justru diriku anak ikut itu. campur. Justru anak itu yang meminta. Baiklah, seperti ini saja. Kau bilang tadi harus menggantikan 1 nyawa. Ya, apakah dirimu? Wah tidak, lebih baik dirimu saja. Berarti seperti ini Datuk Tengger. Kalau bukan anak itu yang mati, kalau harus anak itu yang mati berarti perjanjian sudah terputus. Berarti kalau harus salah satu ada yang mati, baru perjanjian itu terputus. Oh, baik, sekarang kau yang akan. Benar kan? Sehebat-hebatnya ilmumu, pasti ada kelemahan. Sekarang akan kuakhiri perjanjian itu, Datuk Tengger. Di antara kedua itu harus ada salah satu yang mati. Akan kubuat dirimu yang lebur malam hari ini. Wah, kurang ajar. Hebat juga kau Datuk Tengger. Kamu sebagai debu jalanan. Debu jalanan. Ya, saya memang diibaratkan sebagai debu. Tapi kau tahu debu dapat membutakan matamu. Kurang ajar. Pergi dari tempat ini. Belum diriku murka. Dan kau sebagai gantinya. Astagfirullahaladzim. Hah? Ayang? Subhanallah. Diam kau. Tunggu kau. Ada apa Yang? Tunggu kau. Ada apa Yang? Baiklah Yang. Dengan ini Yang. Tadi saya sudah melakukannya tetapi tetap tidak bisa Yang. Baiklah. Monggo Yang. Anak muda. Sejatinya Cakra Dharma dapat melumpuhkan semua makhluk. Bahkan gunung saja dapat terbelah oleh pusaka ini. Kau hanya saja tidak tahu cara menggunakannya. Akan kuajarkan. Kau lihat baik-baik anak muda. Rupanya kau Datuk Tengger. Ya, Kau sudah berani-beraninya melawan. raga ini yang menyerang diriku. Kurang ajar. Kau tidak tahu Raga ini siapa. Siapa itu? Raga ini sudah banyak membantu diriku dan Tuan Putri.
Tapi naga ini yang mengacaukan diriku. Kau yang membuat urusan. Kau yang mencampuri urusan diriku. Diriku sudah tahu anak ini kau ganggu ketika dalam perjalanan untuk mengambil pusaka Cakradharma. Sekarang kau harus tahu seberapa hebat pusaka Cakradharma. Apa urusan dirimu untuk mengurusi diriku? Akan kuhabisi dirimu karena sudah berurusan dengan anak ini. Wah, kau lihat anak muda. Ini baru namanya Cakradharma. Percuma membunuh diriku. Percuma katamu. Ya, Baiklah, anak itu akan mati juga. bukan urusanku. Urusanku hanya dengan dirimu. Bajingan kau. Siap. Bangunlah anak muda. Tuan, Anam Durgo. Ya. Kau tidak apa. Alhamdulillah tidak apa-apa Tuan. Maaf Tuan. Terus ini gimana untuk menyelamatkan Reza ya Tuan? Itu urusan kalian. Baik Tuan. Diriku hanya melihat kalian sedang kesusahan. Benar sekali Tuan. Bertarung melawan makhluk yang bukan tandingan kalian. Iya Tuan. Diriku sudah melihat semuanya. Mereka duluan yang mengganggu kalian dalam perjalanan. Benar sekali Tuan. Sekarang sudah kuakhiri. Apakah itu dimusnahkan Tuan? Benar. Maaf maaf Tuan. Jika dia dimusnahkan, apakah Reza bisa diselamatkan atau ikut? Itu urusan kalian. Baik Tuan. Tugasku melihat kalian tidak bisa menggunakan pusaka Cakradharma untuk mengalahkan makhluk tersebut. Benar Tuan. Jika kalian satukan kekuatan, pusatkan pikiran dan hati untuk bersatu dengan Cakradharma, sejatinya batu sebesar apapun dapat terbelah. Iya Tuan. Dan makhluk seperti dia mudah sekali harusnya kau kalahkan dengan sekali tebas. Iya Tuan. Kau hanya kurang memusatkan pikiran dan hatimu. Dan kau tidak boleh meragukan kesaktian pusaka yang dimiliki oleh Sang Hyang Ismoyo. Iya Tuan. Beliau adalah pemimpin dari para dewa. Beliau adalah bapak dari para dewa. Pusaka yang diberikan oleh Sang Hyang Ismoyo tidak akan kau tidak harus meragukan itu. Baik Tuan. Pastinya semua yang diberikan oleh Sang Hyang Ismoyo akan bermanfaat bagi kalian. Subhanallah. Datuk Tengger, ini semua ulahmu. Kau pantas mendapatkan itu. Jika mungkin kau tidak berurusan dengan para manusia ini, mungkin saja diriku tidak akan ikut campur urusanmu. Tetapi kau sudah lancang. Dia tidak tahu kalian semua sudah membantu Tuan Putri. Maka keselamatannya wajib diriku jaga. Terima kasih Tuan. Saya tahu anak yang kau maksud sedang diselamatkan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Anak kecil yang kusembuhkan dari pohon Dewan Daru sekarang sedang menyelamatkannya. Oh, itu Lendra namanya, Tuan. Ah, benar sekali. Dia sedang menunggu kalian. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Berjalanlah. Nanti kau akan bertemu dengan anak itu. Dan juga anak yang sudah melakukan perjanjian itu. Baik, Tuan. Nanti diriku akan melihat apa yang sedang terjadi kepada anak itu. Baik, Tuan. Terima Baiklah. kasih banyak, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbah. Loh, Anom Durgo, Anom Durgo telah masuk ke tubuhnya Mbah Broto dan itu meleburkan siapa? Datuk Tengger. Datuk Tengger. Datuk Tengger lebur. Lebur. Dileburkan oleh Alhamdulillah. siapa? Anom Durgo. Datuk, Dan satu lagi, Mbah, si Lendra alhamdulillah sudah menyelamatkan Reza. Katanya Anom Durgo. terus Kita lurus saja ke sini, nanti kita menemui Lendra dan Reza. Beliau sudah menunggu kedatangan kita, Mbak. si Lendra udah menunggu kita. Iya, Mbak. Itu kamera bawah ya. Baik teman-teman, alhamdulillah ya pada malam hari ini berkat bantuan dari Anom Durgo ya tadi ya. Iya, Anom Durgo, Mbak. Anom Durgo, ternyata Anom Durgo sendiri yang menggunakan pusaka ini untuk meleburkan Datuk Tengger, teman-teman. Dan satu lagi kita juga mendapat kabar bahwasanya Lendra sudah berhasil menyelamatkan Reza. Iya, Mbak. Tapi tempatnya di mana? Di depan, Mbak. Di depan sana? Iya. Baik teman-teman, nanti kalau seandainya kita sudah bertemu dengan Lendra dan juga anak tersebut, si Reza, kita akan nyalakan lagi ya. Ya Ton ya, Ya. yuk kita jalan Ton.